Penjelasan Ustadz Felix mengenai konsep jin dan syaitan dalam Aku coba Islam. sebutin dulu di dalam Islam ya. Di dalam Islam kita meyakini ada yang namanya jin. Ya. Hmm. Jadi kita nggak sendirian, we are not alone di dalam Hmm. dunia ini. Bahwa di dunia ini ada keberadaan yang lain, ada eksistensi, ada namanya jin, ada namanya malaikat. Oke. Nah, jin kalau masuk ke dalam orang itu dia bisa, bukan masuk, dia bisa mempengaruhi manusia bisa. Oke. Bedain antara konsep jin sama setan. Beda. Kalau setan itu ada dua jenis kata Allah di dalam Al-Quran. Ada setan dalam bentuk jin, ada setan dalam bentuk manusia. Menurut lu gue yang mana? Nah, dia yang mana kira-kira? Kamu ketuanya nggak sih? Berarti dia Bener. enggak, tapi dia fix ngatain saya setan loh itu. Iya, loh. bener. Ketuanya lagi. Iya, bagus. Oke, bagus. Nah, ketuanya setan namanya iblis. Nah, Oh, Lucifer. Ya, bisa dikatakan dalam pemahaman orang-orang Kristen adalah Lucifer. Nah, ketua Lucifer itu bukan malaikat loh. Kan kalau di dalam Kristen Iya, kan iya. fallen angel. iya. Tapi di dalam Islam iblis itu adalah jin. Oh. Iblis itu Gua baru adalah jin. tahu. Iya. Soalnya kalau dari segi biblika kan Lucifer itu fallen angel kan. Iya, fallen Malaikat angel. yang ini Iya. kan. Hah. Kalau di kita di Islam yang namanya iblis itu adalah dia adalah jin yang dia nongkrong sama malaikat. Jadi nongkrongnya sama malaikat dia. Circle-nya malaikat malaikat. Malaikat mau karena dulu yang paling banyak beribadah di kalangan ciptaan-ciptaan Allah adalah iblis. Iblis itu ahli ibadah dulunya. Tapi lalu mereka sakit hati. Dia sombong. Ya, dia sombong ketika disuruh ke Adam bersujud ke Bersujud Adam, pada Adam. dia nggak mau. Dia nggak mau. Jadi dia kemampuan Islamnya lu. Tuh. Iya. Ketua iblis makanya saya tahu. Nah. Sekarang jadi ibarat Karena dia saya punya- sombong. Dia menyaksikan kondisi itu ya. Iya, makanya saya tahu. Nah, jadi artinya kalau di dalam Islam bisa nggak kemudian jin itu mempengaruhi manusia? Bisa jawabannya. Nah, ketika jin itu mempengaruhi manusia, maka dia keluar daripada kebiasaan-kebiasaannya. Cuman itu tidak menjelaskan fenomena kerasukan. Penjelasan Ustadz Felix mengenai konsep jin dan syaitan Karena dalam aku pernah Islam. nanya sama dokter, psikiater, itu di dalam dunia psikiater itu kemudian dunia kejiwaan itu dikatakan gangguan kejiwaan. Misal contoh ya, ketika dilihat polanya ya, Kalau secara kerasukan ini, sains lah. ya secara sains, ternyata kerasukan ini tidak hanya urusan jin dalam tanda kutip, tapi dia berkaitan dengan mental. Ketika mental, contoh ya, lagi tugas akhir, lagi banyak beban dan segala macam. Nah, dia bisa kemudian sampai putus, kemudian dia jadi sesuatu yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, tapi tidak harus jin, karena gini ya, coba kita bahas. Kalau kita mengatakan bahwa semua yang jahat itu karena jin atau karena roh jahat, gitu kan ya, maka harusnya kita ruqyah tuh. Ya, Siapa? Oh iya mana ya? Benyamin. Benyamin. Benyamin siapa ya? Gue tunjukin fotonya juga nih. Lo Ya. tau gak? Yang bikin Aku tahu itu ada di Alkitab. yang bikin channel You Ngaji nggak bisa Itu terima nggak ada di AdSense 3 Alkitab. bulan. Benyamin nggak ada. Gak ada. Benyamin Nggak ada di Alkitab. Dia sekarang. Benyamin ada di Loh, Alkitab. Benyamin tuh si artis. Iya juga sih. Oke, ini bahasa apa? Aku jadi nggak tahu. Jadi Gua juga nggak gue nyambung. nggak bisa ngomong karena nggak boleh ngomong itu kata Iya. Lemon. Karena nanti kita jadi kena strike. Iya, iya. Oh ya oke jangan kena The jangan. Zaywon. Nah, iya. Stop. Iya. Erik. Nih orangnya nih, gue tunjukin lo, nih orangnya nih. Nah, Gue juga bingung nih kenapa ada di wallpaper gue nih. No. Nah, oke, aman ya. aman Oke, kan? oke. Nah, berarti dia harusnya kalau di ruqyah harusnya beres, tapi kan ternyata tidak kan? Artinya menurutku itu kita bisa bahas dari segi sains, kita bisa bahas dari segi agama. Penjelasan Ustadz Felix mengenai konsep jin dan syaitan Tapi kalau dalam dari segi Islam. agama, menariknya adalah ada seorang ulama ditanya, lebih parah mana? Setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Karena di dalam Islam setan itu adalah sifat. Oh, Setan itu sifat, iblis adalah jin. Nah, Seven. dan setan ada jin, ada manusia. Oh, setan itu syaiton. Syaiton itu sifat. Sifat. Ah. Oh, berarti syaiton itu sifat. Sifat. Dia bisa Bukan- masuk ke jin, dia bisa masuk ke manusia. Oke, nggak. Gue masih nggak ngerti nih. Oke. Sifat itu kan bukan bentuk yang Fisik. bisa bentuk yang bisa Bukan masuk bentuk gitu fisik, kan. betul, bukan. Tapi itu kayak analoginya sihirnya iblis buat bisa ditaruh ke orang atau apa gitu. Enggak, sifat itu lebih tepatnya adalah kondisi yang melekat pada seseorang ketika dia melakukan suatu aktivitas, itu sifat. Dan sifat itu bisa berubah. Akan Contoh ya. berpengaruh ke personality gak sih sifat tuh? Benar, Iya, sifat berpersonality. tapi syaiton siapa yang tanam? Nah, syaiton itu jadi gini, manusia diciptakan dengan pilihan. Ketika dia memilih untuk membangkang kepada Allah, maka dia sudah jadi syaiton. Oke. Ketika dia memilih taat pada Allah, maka dia jadi hamba Allah. Nah, bosnya daripada para syaiton itu adalah iblis dari golongan jin.
Oh, Nah, gue udah gitu. mengerti nih organisasinya nih. Ini Iya. namanya Nah, struktur organisasi ya benar. Nah. Jadi di atas iblis nih. Nah, itu ada downline-nya tuh. Nanti ada lagi tuh. Iya, nggak Ada. dia tiap kali ngomong gitu gue jadi inget channelnya sendiri tau nggak? Ngomongnya kayak gitu soalnya dia. Penjelasan Ustadz Felix mengenai konsep jin dan syaitan benar. dalam Islam. Kalau misalnya dulu hidup malaikat tuh kayak baik, Oke. sifatnya baik semua. Kok bisa ada orang yang kepikiran punya sifat sombong? Oke. Jadi gini ceritanya. Allah menciptakan di dalam Islam, malaikat itu tidak punya pilihan. Oke. Dia cuma punya satu pilihan, dia cuma punya satu tugas, yaitu adalah menghamba pada Allah. Dia nggak punya pilihan. Dia nggak ada apa tuh bahasa Inggrisnya pilihan tuh apa? Choice. Bukan will Option. will apa Willing. gitu. Oh, free will. Free will. Oh. Will Smith. bukan Fior. Akhirnya pinter dia ya. Oh, free will tuh yang Iya. orca paus. Nah, Iya. free will. Itu Free Willy. Enggak tahu dia pasti enggak Dia tahu. nggak tahu. Dia nggak tahu. Oke, dia nggak punya free will, malaikat. Tapi Allah menciptakan jin dan manusia punya free will. Oke. Jadi jin bisa jadi syaiton, manusia bisa jadi syaiton. Kehendak bebas itu pilihan lah intinya Betul. untuk menjadi syaitan. Aku bisa jadi syaiton di satu titik dan bisa jadi manusia di satu titik. Artinya kalau aku membangkang Allah, aku jadi syaiton. Ketika aku menaati Allah, aku jadi hamba Allah lagi. Berarti syaitan ini yang konsep rasukan, bukan? Bukan. Bukan. Dan itu yang mau aku garis bawahi. Karena banyak orang khawatir ketika ada orang kerasukan. Taruhlah dia itu adalah jin, taruhlah. Itu less harmful dibandingkan kalau manusia yang sendiri jadi syaiton. Jadi jin dalam bentuk syaiton itu tidak terlalu powerful dibandingkan jin dalam bentuk manusia. Karena ulama tadi yang bilang Syaitan dalam bentuk manusia. Nah, syaitan dalam bentuk manusia itu lebih powerful kata ulama daripada syaitan dalam bentuk jin. Alasannya kenapa tau gak? Penjelasan Ustadz Felix mengenai konsep jin dan syaitan Oke. dalam Islam. Ulama itu bilang begini. Kalau mau jawab tadi cuma enggak apa-apa. Ya, apa lu jawabnya? Karena kalau saya dari Iya. sudut pandang psikologinya ya. Oke, kenapa kalau, lebih bahaya? Kita kerasukan jin, itu kan kalau di psikologi kan namanya kondisinya trance. Trans. Trans. Trans Iya, kan. betul. Kita hilang kesadaran, kita nggak bisa mengendalikan diri. Tapi Benar. basicnya adalah itu bukan kita. Iya. Kalau manusia yang menjadi punya sifat setan itu, Iya. dia punya kesadaran, Iya. dia punya kemauan, Iya. dia sadar apa yang dia lakukan, tapi dia memilih itu. Pinter banget. Tapi Cocok ketua, Iya. Cocok Iblis ketua lu. bro. Nah, kata ulama adalah gamanya gini, kalau ada setan dalam bentuk jin, dia datang, kita ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan terkutuk. Dia pergi. Di dalam Alkitab, Yesus pernah menghalau iblis. Menghalau. Menghalau iblis. Menghalau gimana menghalau? Karena setan, karena iblis Menghalangi. menghalau, bukan menghalangi, Diusir. musir. Mengusir, oke. Karena iblis pernah menggoda Yesus kan. Di dalam Oh, iya, iya. Alkitab. Nah, artinya dia pernah dihalau. Artinya itu dalam bentuk jin kalau dalam pemahaman di dalam Islam. Nah, balik lagi, kenapa kemudian setan dalam bentuk manusia itu lebih powerful? Karena kalau dalam bentuk jin kita auzubillah, dia langsung pergi. Kita berlindung pada Allah, dia langsung kabur. Iya. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia nih, kita auzubillahi minasyaitonirrajim, dia malah dekat. Coba tes. Ya. Oh, berarti kita tuh ini bisa jadi ada jinnya di dalam. Atau maksudnya gimana sih? Betul. Bisa jadi. Makanya lu coba. Berkati. Nah, coba kan lu bilang kalau Pakai Kristen lagi dia tuh ya. Nah, jadi kalau misalnya auzubillah, dia malah lu ngomongin gue lu. Karena manusia itu ketika disinggung malah marah. Kalau jin ketika dibacain nama Allah dia kabur. Kalau manusia sering kali dibaca nama Allah, dia sering lu ngomongin gue, lu so Islami lu so agamais lu so suci lu, malah ngamuk dia. Oke. Maka setan dalam bentuk manusia lebih bahaya. Samarinya gini, setan itu kan kata sifat orang jahat lah intinya. Iya, Intinya kayak iya. gitu kan. Itu lebih bahaya kalau manusia jadi setan. Karena dia sadar dia jahat, tapi Betul. dia memilih untuk jahat. Gitu. Betul. Tapi kalau misalnya jin nih yang setan masuk ke manusia, belum tentu seberbahaya manusia yang memilih untuk menjadi setan. Oke. Nah,